Ya, kita masuk ke hari keempat. Di garis besarnya yang poin A, kaum beriman mungkin mengenal Allah sebagai Allah yang maha kuasa, yang adil benar, yang penuh kasih karunia dan rahmat. Tetapi sebagai Dia yang menyembunyikan diri, ya, Dia tidak dikenal oleh mereka. Ya, mereka di sini mungkin kebanyakan orang Kristen, ya, tetapi kita jangan termasuk ke dalam kelompok ini, ya. Banyak orang Kristen hanya mengenal Allah sebagai Allah yang maha kuasa, Allah yang penuh kasih karunia, yang suka menolong. Ya, hanya seperti itu. Banyak orang beriman seperti itu mungkin. Tetapi kita jangan seperti itu. Kita jangan termasuk ke dalam orang-orang yang hanya mengenal Allah yang maha kuasa, yang penuh kasih karunia, yang suka menolong. Tetapi kita harus mengenal Dia sebagai Allah yang tersembunyi. Saudara-saudari, walaupun Allah yang tersembunyi, kita bisa kok mengenal Dia. Ya, Matius 5 ayat 8 berkata, berbahagialah orang yang murni hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Ya, Paulus berkata, berseru dengan hati yang murni. Berseru nama Tuhan dengan hati yang murni. Matius 5 ayat 8, orang yang murni hatinya akan melihat Allah. Kita perlu berseru dengan hati yang murni. Murni itu artinya hanya ada satu unsur. Kalau satu benda atau cairan yang mengandung beberapa unsur, artinya tidak murni. Murni itu hanya punya satu unsur. Ketika kita menyeru nama Tuhan, semoga itu bukan hanya mantra yang kita ucapkan karena kita punya banyak keinginan. Menyeru nama Tuhan sambil memiliki banyak keinginan itu tidak murni. Karena arti kata murni itu hanya ada satu unsur. Berbahagialah orang yang murni hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Ketika kita menyeru nama Tuhan dengan hati yang murni, hanya ada satu unsur yang kita dambakan, unsur Allah sendiri bertambah ke dalam kita. Menyeru dengan hati yang murni sedemikian akan membuat kita dapat melihat Allah yang tersembunyi. Ya, beban berita pagi ini adalah kita harus melihat Allah yang tersembunyi. Tuhan berkata di dalam Yohanes 14 ayat 19, dunia tidak akan melihat aku karena dia tersembunyi. Tetapi Tuhan berkata, kamu akan dapat melihat aku. Tetapi ya itu, hatinya harus murni. Menyeru nama Tuhan harus murni. Jangan Anda menyeru nama Tuhan karena ingin mewujudkan keinginan-keinginan Anda.
Oh Tuhan Yesus, aku hanya perlu diri-Mu. Tuhan Yesus, Engkaulah sasaranku. Tuhan Yesus, selain Engkau, aku tidak mau yang lain. Jikalau kita demikian, hati kita demikian murni, maka kita akan dapat bisa melihat Allah yang tersembunyi, saudara-saudari. Karakter Allah yang sejati itu sebetulnya Allah tuh senangnya bekerja secara diam-diam. Ya, Allah tidak menyukai pamer sebetulnya. Ya. Karena Allah tahu ya manifestasi kuasa Allah yang terbuka gitu ya, seperti mujizat memberi makan 5.000 orang. Itu tidak membuat orang-orang yang kenyang sama roti itu mengenal Tuhan, tidak. Mereka tetap mencari makanan yang binasa. Itu sebabnya Tuhan berdoa. Allah tahu mujizat 5.000 orang makan kenyang, betapa ajaibnya, belum pernah terjadi lagi sepanjang masa. Tetapi itu mujizat yang sedemikian luar biasa, tak terkatakan, tidak membuat orang-orang jadi mengenal Tuhan, bahwa Tuhan adalah roti yang sesungguhnya. Mereka malah mencari roti yang binasa itu. Ya, bahkan murid-muridnya selama 3 tahun setengah melihat mujizat-mujizat yang belum pernah dilihat oleh siapapun. Ya, tetap selama 3 tahun setengah itu Thomas masih meragukan Tuhan Yesus. Jadi Allah tuh memang sebetulnya tidak suka pamer-pamer kuasa itu. Karena Allah tahu kok hasilnya kuasa-kuasa semacam itu tuh tidak terlalu membantu kita mengenal Dia. Allah melakukan itu hanya di masa-masa transisi, yaitu untuk mendapatkan orang, untuk mempermalukan nabi-nabi Baal, ya. Itu yang dilakukan oleh Elia ketika Elia mengalahkan nabi-nabi Baal itu yang 450 orang itu. Ya, Allah mendemonstrasikan kuasa mujizat itu supaya mempermalukan musuh. Tetapi walaupun musuh sudah dipermalukan, ya Elia masih tetap tertekan, ketakutan, kehilangan iman. Coba bayangkan saudara-saudari. Ya sama orang-orang yang makan kenyang, ya 5.000 orang itu. Mujizat-mujizat yang dilihat oleh murid-murid 3 tahun setengah, bahkan oleh Elia, mujizat-mujizat yang Elia lakukan oleh kuasa Tuhan itu banyak, saudara-saudari. Ya, dia menghidupkan orang mati, dia membelah sungai Yordan, dia memperbanyak minyak dengan secara ajaib, dia menurunkan api, dia mendatangkan hujan. Wah, banyak mujizat-mujizat yang Elia lihat. Tetapi bahkan sekelas Nabi Elia, mujizat-mujizat itu ya tetap ya membuat Elia kehilangan iman ketika Allah menyembunyikan dirinya. Ketika Allah menyembunyikan dirinya, apakah Anda kehilangan iman? Ya, banyak orang Kristen hanya mengejar kuasa mujizat ketika Allah menyembunyikan dirinya. Pengalaman mujizat itu seolah-olah tidak berbekas. Mereka kembali meninggalkan Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan tuh, ya, karakter Tuhan yang sejati itu
Tuhan tuh menyembunyikan dirinya. Hanya di saat-saat tertentu, dengan tujuan tertentu, Allah melakukan mujizat, mendemonstrasikan kuasa. Tetapi faktanya itu tidak akan terlalu membantu kita mengenal Allah secara lebih dalam. Ya. Karena itulah Allah mengajar Elia. Ya. Allah mendidik Elia. Allah tidak memperlihatkan dirinya di dalam angin badai yang besar dan kuat itu, di dalam gempa bumi, di dalam api. Tidak ada Allah di dalam hal-hal yang spektakuler itu. Tetapi Allah ya berbisik ya dalam angin yang sepoi-sepoi gitu. Angin di sini melambangkan roh kalau di dalam perjanjian baru. Ya, catatan kaki di dalam kisah Elia ini. Ya. Di ayat yang ke-12 berkata, fakta bahwa Allah berbicara kepada Elia dalam suara yang sepoi-sepoi dan lembut menunjukkan bahwa Allah memimpin Elia ke dalam zaman perjanjian baru. Yang Allah dambakan itu adalah zaman perjanjian baru, di mana Allah ada di dalam kita sebagai pengurapan minyak yang berbicara dengan lembut lewat perasaan indera hayat. Allah mendambakan zaman perjanjian baru. Mujizat-mujizat yang spektakuler itu sebetulnya ciri khas perjanjian lama. Ya, dan ciri khas masa-masa peralihan dari perjanjian lama ke perjanjian baru. Karena itu banyak mujizat terjadi itu khususnya di awal-awal kitab perjanjian baru. Keempat kitab Injil, kisah para rasul. Tetapi setelah surat-surat rasuli, kita tidak menjumpai banyak mujizat, tetapi ada banyak kebenaran tentang Allah yang tersembunyi. Ya, jikalau kita menjadi orang-orang perjanjian baru yang tidak hanya tinggal di pintu masuk, tetapi masuk lebih dalam ke dalam perjanjian baru, maka Allah akan berbicara dengan roh yang seperti angin sepoi-sepoi. Ya, 1 Yohanes 2 ayat 27, dia akan berbicara melalui pengurapan minyak yang mengajar di dalam kita, melalui perasaan indera hayat. Inilah orang-orang yang masuk ke dalam perjanjian baru, bukan hanya di depan pintu gerbang perjanjian baru. Hari ini banyak orang Kristen sudah ada di dalam perjanjian baru, tapi masih ada di pintu gerbangnya. Masih sibuk dengan mujizat, hal-hal luaran, pertolongan, kesembuhan, masalah ekonomi. Terus hanya di seputar itu mencari Allah. Tetapi kita yang ada di dalam pemulihan Tuhan harus masuk lebih dalam. Masuk ke dalam roh. Mengenal Allah lewat pengurapan minyak, lewat perasaan indera hayat yang berbicara seperti angin yang sepoi-sepoi itu. Saudara-saudari, mujizat memang ada gunanya, ya. Itu adalah untuk masa-masa peralihan orang dari tidak percaya menjadi percaya. Itu memang adalah usaha Allah untuk memperkenalkan dirinya. Allah melakukan mujizat, melakukan hal-hal luaran. Allah memanifestasikan dirinya melalui banyak perbuatan-perbuatan, peristiwa-peristiwa. Tetapi kalau kita hanya tinggal di sana, hanya mengejar hal-hal luaran itu, hanya mengejar perbuatan-perbuatan Allah, ya, itu hanya menghasilkan
kehidupan orang Kristen yang dangkal, saudara-saudari. Manifestasi-manifestasi Allah semacam itu hanya menghasilkan orang-orang Kristen dangkal. Ya, orang-orang Kristen yang dangkal itu seperti ya mengenal Allah, nggak mau berhala, tidak mau Tuhan yang lain, hanya mau Tuhan Yesus. Ya, mungkin tidak percaya kepada dukun, kepada orang-orang pintar, dia hanya percayanya kepada Tuhan Yesus, tetapi dangkal gitu. Ya, seolah-olah mengenal Tuhan Yesus, tetapi seperti orang mengenal Presiden Amerika Serikat hanya lewat TV. Tidak punya persekutuan langsung dengan Tuhan. Ya, sebetulnya kalau orang-orang Kristen mengenal Tuhan Yesus seperti gambaran tadi ya. Seperti orang-orang mengenal presiden hanya lewat televisi. Itu mereka belum masuk ke dalam zaman perjanjian baru. Karena di dalam zaman perjanjian baru kita tuh sudah menjadi istrinya. Ya, calon mempelai ya, menjadi istri itu nanti di Yerusalem baru ya. Kita sedang menjadi calon mempelainya, pacarnya gitu kan. Udah intim. Orang-orang di perjanjian lama itu ya seperti itu, hanya mengenal Allah seperti orang mengenal presiden lewat TV. Karena ya dalam zaman perjanjian lama ya Allah itu seperti itu, hanya diperkenalkan seperti sebuah foto, seperti mengenalnya di layar televisi saja. Tetapi di zaman perjanjian baru kita ini sudah menjadi kekasihnya, calon mempelainya, yang bisa intim dengan dia, yang bisa apa? Bisa memiliki persekutuan langsung ya. Orang-orang yang mengalami Allah melalui perbuatan-perbuatan ajaib, pertolongan-pertolongan secara luaran itu tidak memiliki persekutuan langsung. Allah ingin persekutuan langsung dengan kita, intim. Di mana itu terjadi? Di dalam roh. Allah yang tersembunyi itu ingin memiliki persekutuan langsung dengan kita. Bukan sekedar mengenal lewat foto, tetapi berjumpa langsung dengan orang yang ada di dalam foto itu. Ya, kita ini adalah kekasih-kekasihnya, calon mempelai perempuannya. Ya, itulah umat Allah di zaman perjanjian baru. Seperti yang digambarkan dalam Kidung Agung 4 ayat 12. Tuhan berkata, "Dinda pengantinku." Kita adalah pengantin Tuhan. Kebun tertutup engkau, sumur tertutup, dan mata air termaterai. Sungguh indah ya, Kidung 4 ayat 12. Kita sudah hidup di dalam zaman penggenapan ayat ini. Ya, kita ini adalah pengantinnya. Seperti kebun dan sumur yang tertutup. Kita mengenal dia secara intim sedemikian di dalam satu situasi yang tersembunyi, tertutup. Kita berada bersama dia bukan di tempat-tempat umum. Ya, kalau Anda hanya mengenal Tuhan di dalam sidang-sidang saja, seminggu sekali bersidang, pemecahan roti, mungkin 2 kali ada sidang kelompok. Tetapi kalau Anda hanya mengenal Allah di sidang-sidang seperti itu saja, maka Anda belum ada di dalam kebun yang tertutup.
Tetapi Kidung Agung 4 ayat 12, pengantin Tuhan itu adanya di kebun yang tertutup. Bukan hanya mengenal Tuhan di dalam sidang-sidang saja, tetapi juga di kamar pribadinya. Kamar pribadi di sini bisa saja di mana-mana. Kamar pribadi di sini adalah mengenal Tuhan di dalam roh Anda. Roh Anda lah kamar yang tertutup itu. Kebun yang tertutup itu. Di sana kita bersama dengan Allah. Tempat itu, tempat yang tersembunyi, bukan untuk sembarangan orang. Ya, di tengah-tengah kerumunan orang-orang yang bersidang. Ada berapa banyak, ya, saudara-saudari yang seperti perempuan yang sakit pendarahan itu. Di tengah-tengah kerumunan orang yang banyak, hanya dia yang sembunyi-sembunyi menjamah jumbai jubah Tuhan. Di tengah-tengah sidang banyak saudara-saudari. Apakah kita ada di kebun tertutup atau hanya di tempat sidang yang umum? Oh, saudara-saudari, semoga kita menikmati bagian yang spesial, mana yang tersembunyi di dalam tempat yang tersembunyi, yaitu di dalam roh Anda. Entah Anda di kamar, entah Anda di jalan, entah Anda di ruangan sidang, Anda harus memiliki persekutuan tersembunyi ini di dalam roh Anda. Ya, selain kebun dan sumur yang tertutup, pengantin perempuan itu juga di dalam Kidung Agung 4 ayat 12 itu berada di dalam mata air yang termeterai. Mata air ini adalah sukacita, kepuasan, saudara-saudari. Tetapi bukan sukacita karena perbuatan tangan Allah. Bukan sukacita karena pertolongan Allah. Bukan sukacita karena perbuatan-perbuatan Allah, tetapi sukacita karena diri Allah sendiri. Tidak peduli Allah tidak menolong. Tidak peduli Allah tidak mau mengakukan mujizat. Tidak masalah. Situasiku, keadaan ekonomiku, tubuhku, sepertinya Allah tidak pedulikan. Tidak masalah. Karena sukacitaku adalah diri Allah sendiri. Yang masalah itu adalah kalau tidak ada diri Allah. Itu baru masalah. Selama kita memiliki diri Allah sendiri, tidak ada masalah kita tidak memiliki perbuatan-perbuatan Allah. Yang penting ada Allah. Sukacita dan kepuasan kita itu karena Allah. Itulah mata air yang termeterai. Oh Tuhan Yesus. Saudara Watchmeni berada di dalam mata air yang termeterai selama 20 tahun. Ya, di sana Allah sendiri yang menjadi kepuasan, Allah sendiri yang menjadi sukacita. Selain Allah, ada apa di dalam penjara? Yang ada hanya kecoa, tempat yang bau, siksaan, tentara-tentara komunis yang kejam. Hanya ada itu di penjara. Saudara Watchmeni hanya punya Allah. Dan selama 20 tahun itu, dia berada di dalam kebun yang tertutup, sumur yang tertutup, mata air yang termeterai. Ya, tersembunyi. Selama 20 tahun itu. Tidak ada informasi yang memadai tentang pengalaman Watchmeni di dalam penjara. Hanya ada 8 surat pendek saja yang keluar dari dalam penjara. Surat untuk istrinya. Dia benar-benar tersembunyi. Ya, dia tidak bisa memamerkan. Ya. Pengalaman-pengalaman saudara Watchmeni yang indah di dalam penjara tidak dipamerkan kemana-mana. Tidak diceritakan kemana-mana. Dia tertutup di sana selama 20 tahun.
Tetapi ada satu surat kecil yang memperlihatkan bahwa dia di sana menikmati Allah dalam suatu situasi yang tersembunyi. Surat itu berkata kepada istrinya, "Di sini aku tetap menjaga sukacitaku." Oh Tuhan Yesus, sukacita apa selain Allah di dalam penjara? Tidak ada, semuanya buruk. Ya, keindahan yang saudara Watchmeni rasakan dan nikmati baru diceritakan setelah Watchmeni meninggal dunia, melalui orang-orang yang punya pengalaman dan mengenal dia di dalam penjara. Tetapi selama Watchmeni hidup di bumi, keindahan persekutuannya dengan Allah tidak diceritakan kemana-mana, tidak dipamerkan kemana-mana. Bahkan sebelum dia di penjara, dia sudah memiliki kenikmatan semacam itu. Kenikmatan yang tersembunyi, yang memang sulit untuk diceritakan kepada orang banyak. Walaupun diceritakan, orang-orang belum tentu mengapresiasi. Sulit menceritakan pengalaman-pengalaman yang tersembunyi seperti ini. Sehingga saudara Watchmeni hanya diam saja ketika dia disalahpahami, ketika dia difitnah. Ya, alasan dia tidak membela diri itu karena dia merasa nikmat, merasa sukacita bersama Allah yang tersembunyi. Tidak ada alasan untuk dia membela diri. Dia tahu orang-orang yang membela diri itu hanya mencari pengakuan manusia. Orang yang ingin hidup di hadapan manusia. Kalau kita tidak berminat untuk diakui oleh manusia, pasti kita tidak perlu membela diri. Pasti kita merasa, buat apa membela diri? Saya tidak memerlukan pengakuan manusia. Itulah kehidupan Tuhan Yesus. Itulah kehidupan saudara Watchmeni. Keindahan Tuhan Yesus itu tersembunyi. Ya, diduplikasikan di dalam pengalaman Watchmeni. Keindahan-keindahan saudara Watchmeni itu sebetulnya hanya terekspos besar-besaran setelah Watchmeni meninggal. Baru orang-orang banyak mengapresiasi, bersaksi. Tapi ketika saudara Watchmeni masih ada di bumi, banyak sekali kesalahpahaman, fitnahan, anggapan-anggapan negatif terhadap dirinya. Bahkan dia dipecat oleh saudara-saudari dalam gereja. 7 tahun tidak bisa mengikuti sidang pemecahan roti. Dia disalahpahami sedemikian, padahal keindahan saudara Watchmeni itu sangat luar biasa. Tetapi dia tidak menceritakan pengalamannya itu. Ya, tetapi sungguh sayang saudara-saudari, kita yang ada di pemulihan Tuhan kadang-kadang masih berperilaku sama seperti orang-orang di kekristenan. Ya, orang-orang di kekristenan hanya sibuk mencari perbuatan-perbuatan Allah, mujizat, kesembuhan, pertolongan dalam perkara ekonomi. Itu mereka seperti hanya mengenal seorang presiden lewat televisi, dangkal, tidak punya persekutuan yang intim. Tetapi walaupun demikian, mereka menceritakannya kemana-mana. Ya, memang ciri-ciri orang dangkal itu seperti itu. Pengalamannya sedikit, pengalamannya luaran, tapi cerita kemana-mana. Sebab hanya pengalaman yang dangkal yang dapat dimengerti oleh orang-orang. Jikalau Anda suka memamerkan diri Anda sendiri, pengalaman Anda, ya itu, lalu Anda diapresiasi oleh orang, Anda dipuji, artinya itu masih dangkal. Pengalaman yang tersembunyi itu sulit dipahami oleh orang banyak. Tidak bisa dan tidak mudah untuk diceritakan, saudara-saudari. Ya, semoga
kita dibelas kasihani Tuhan, kita harus berdoa, Tuhan, biarlah salib bekerja lebih dalam di dalam saya. Oh, kerjakanlah, cangkul tanah ini, garap tanah ini, ya, bajak tanah ini, yaitu melalui salib yang menyakitkan, membuat kita mati, tapi akhirnya kita akan menjadi orang-orang seperti di dalam Efesus 3 ayat 17, Kolose 2 ayat 7. Kita akan berakar, masuk lebih dalam ke dalam tanah, tetapi orang-orang di atas tidak bisa melihat akar bertumbuh. Ya, kita harus berdoa, Tuhan, aku ingin memiliki kehidupan yang tersembunyi macam ini, seperti akar bertumbuh, tidak dilihat oleh orang, hanya dinikmati oleh Allah. Ya, ketika kita berdoa semacam ini, Tuhan akan menjawab doa-doa kita, ya. Dan ketika Dia menjawab doa-doa kita, orang-orang tidak bisa melihatnya, tetapi kita bisa melihatnya. Berbahagialah orang yang murni hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Matius 5 ayat 8. Ketika kita memiliki hati yang murni, berdoa dengan doa-doa yang murni, Allah akan menjawab kita. Dia akan mengatur kita mengalami kesengsaraan. Tetapi di dalam kesengsaraan, kita dapat melihat Allah. Seperti dalam Roma 5 ayat 3. Kita bisa mengerti bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, sehingga kita bisa bersuka cita. Haleluya. Roma 5 ayat 3, kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Melalui melihat firman semacam ini, inilah melihat Allah yang tersembunyi. Ya, orang-orang yang mengalami kesengsaraan, jikalau dia mengeluh, artinya dia tidak bisa melihat Allah yang tersembunyi. Ya, ketika Anda mulai berdoa, Tuhan, aku ingin memiliki penghidupan yang tersembunyi, Allah akan menjawab doa-doa Anda, membiarkan Anda mengalami banyak penderitaan. Tetapi di dalam penderitaan itu Anda melihat Ibrani 5 ayat 8 dalam realitasnya. Anda tahu bahwa Anda sedang belajar menjadi taat dari apa yang telah diderita. Inilah melihat Allah yang tersembunyi, saudara-saudari. Ya, ketika Anda terus demikian murni berdoa, Tuhan, aku mau memiliki kehidupan yang tersembunyi, Allah mungkin akan membangkitkan orang-orang di sekitar Anda, ya, untuk memancing emosi Anda, memancing amarah Anda. Tetapi Anda tetap bisa bersuka cita. Seperti Paulus katakan, bersukacitalah. Anda mulai bisa melihat pengalaman Paulus di dalam penjara, pengalaman Watchmeni di dalam penjara. Ketika Anda melihat sedemikian, itulah melihat Allah yang tersembunyi. Itulah yang dimaksudkan kitab Matius. Berbahagialah orang yang murni hatinya, dia akan melihat Allah. Ya, mungkin orang-orang di sekitar Anda melihat Anda begitu rajin hidup gereja, tapi seolah-olah Allah tidak memperdulikan Anda. Keadaan ekonomi Anda tetap demikian, tubuh Anda mungkin tetap sakit, tetapi di tengah situasi Anda melihat Allah. Di tengah situasi itu Anda melihat Allah yang ada di dalam Roma 4 ayat 20. Ya, Anda melihat Allah sehingga Anda tidak bimbang. Karena ketidakpercayaan, Anda malah diperkuat dalam iman. Anda malah semakin mengekspresikan Allah. Realitas Roma 4 ayat 20 menjadi realitas di dalam Anda. Anda melihat janji-janji Allah. Inilah melihat Allah yang tersembunyi. Ya, semua pengalaman-pengalaman ini dialami oleh Yesaya. Sehingga Yesaya memberi satu kesimpulan di dalam pasal 45 ayat 15. Oh, sungguh Engkau Allah yang menyembunyikan diri.
Ya, Yesaya secara tegas berkata demikian. Ini bukan imajinasinya. Ini adalah fakta-fakta yang dia alami, fakta-fakta yang dia lihat. Sehingga dia dapat menyimpulkan bahwa Allah adalah Allah yang menyembunyikan dirinya. Haleluya. Jadi kesimpulannya, saudara-saudari, kita harus mengenal Allah yang tersembunyi. Ini beban berita hari ini. Jangan seperti orang-orang percaya kebanyakan yang mengenal Allah secara dangkal. Kita harus damba mengenal Allah yang tersembunyi. Tetapi di dalam pengenalan kita itu, kita tidak bisa menceritakannya kemana-mana. Karena pengalaman ini memang pengalaman yang tersembunyi. Di dalam kebun yang tertutup, sumur yang tertutup, dan mata air yang termeterai. Haleluya, puji Tuhan. Silahkan saudara-saudari sekarang berbagi nikmat. Amin. Haleluya. Ya, diharapkan saudara-saudari yang jarang berbagi nikmat, yang bahkan belum pernah berbagi nikmat, ya, ingat, kemarin ada saudari berbagi nikmat. Lihat, ada Bapak yang melihat Anda. Gak usah pedulikan orang-orang di sekitar Anda. Ada Bapa yang melihat Anda. Anda dengan Bapa sedang bersekutu. Bagikan nikmat di hadapan Bapa. Haleluya. Silahkan saudara-saudari. Silakan dari Ao, Arisa, dari Marta. Amin. Ya, puji Tuhan saudara-saudari ya. Saya juga sangat bersyukur sampai hari keempat ini kita masih terus menikmati tentang bagaimana Allah kita adalah Allah yang tersembunyi. Melalui berita-berita ini tentu saja saya juga banyak bertobat ya. Karena jauh sekali ya kita melihat teladan dari apa yang dilakukan oleh Tuhan dengan apa yang kita lakukan. Tapi kita bersyukur melalui pembacaan kita terus boleh mendapatkan terang bahwa hari ini teladan kita yang sejati adalah Tuhan Yesus itu sendiri. Nah, hari ini saya sangat menikmati yang saya dari dulu suka sekali membaca kisahnya Elia ini ya. Tapi selama ini saya lebih senang ya ketika kita membaca bahwa Elia adalah manusia biasa seperti kita. Tetapi melalui doanya dia bisa mendatangkan hujan ya. Tapi hari ini saya juga kembali lagi ya menikmati satu perkataannya. Bahwa Elia juga sama seperti kita ya. Dia juga ada rasa takut ya. Ketika dia bersembunyi di gunung, di goa itu ya, dia memiliki rasa takut. Dia juga menghadapkan sesuatu yang sangat spektakuler ya dari Tuhan. Kadang-kadang saya juga memiliki keinginan seperti itu ya, apalagi di zaman sekarang kita bisa mendengar atau kesaksian atau kita melihat di YouTube atau apa ya, orang-orang seakan-akan melakukan sesuatu yang sangat dahsyat ya. Tapi hari ini kita dibawa kembali untuk melihat satu terang ya. Ketika Elia dalam ketakutannya, ya Tuhan datang. Ketika dia melihat ada angin, ada badai, dia pikir di situ ada Tuhan. Ternyata tidak ada. Kemudian dia melihat api juga, dia pikir di situ ada Tuhan. Ya, tapi ternyata tidak. Nah, itulah hari ini ya kita di dalam perjanjian baru itu dikatakan ya suara Tuhan itu begitu lembut ya, itu di dalam roh kita. Kadang-kadang sebagai manusia, sebagai orang yang percaya pada Tuhan dalam satu situasi yang mungkin sangat sulit, sangat tertekan, mungkin saya juga ada satu perasaan seperti Elia. Coba Tuhan tiba-tiba datang melakukan sesuatu hal yang sangat luar biasa, yang dahsyat ya. Oh Tuhan Yesus ya, tapi hari ini membawa saya kembali kepada satu kebenaran ya. Bahwa Tuhan kita itu Tuhan yang benar-benar tersembunyi ya. Meskipun dia banyak melakukan banyak hal.
Bahkan sampai hari ini dia pun melakukan banyak hal ya di dalam diri saya, tapi itu tidak kelihatannya. Ini membawa saya melihat ya, sungguh kita manusia itu sukanya sesuatu yang kelihatannya. Bahkan kita suka pamer ya di zaman-zaman seperti ini ya. Apa yang kita lakukan kita ingin dipuji, apa yang kita miliki kita ingin dilihat orang. Tetapi hari ini berita kita membawa kita untuk terus berdoa, bertobat, yang merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Bahwa sungguh kita harus belajar seperti teladan Tuhan Yesus ya. Dikatakan meskipun dia menciptakan alam semesta ya, tapi kemudian juga menyembuhkan dirinya ya. Bahkan kita melihat alam semesta yang begitu luar biasa, tapi kita tidak pernah bisa melihat Tuhan itu seperti apa. Tetapi kita juga bersyukur pada Tuhan ya. Hari ini saudara kita juga membawa kita kembali ya di Matius 5 ayat 8 ya. Bahwa kita perlu hati yang murni untuk kita bisa melihat Tuhan. Kalau kita hanya datang beribadah seminggu sekali atau sidang-sidang kecil lainnya, ya kita hanya akan menikmati Tuhan di luaran saja. Tetapi hari ini bagaimana melalui saudara kita yang membawakan berita ini atau melalui terang yang kita baca di dalam firman Tuhan, sungguh kita perlu memiliki satu kehidupan pribadi dengan Tuhan ya, memiliki doa yang tersembunyi, melakukan banyak perkara pun secara tersembunyi. Oh Tuhan Yesus, puji Tuhan ya, saudari, amin. Amin. Tuhan, silakan disambung kepada saya. Puji Tuhan, saudara-saudari. Haleluya. Ada saudari ini, ada suaraku ini. Ya saudara. Agak besar sedikit saudara. Melalui berita pagi ini pasti terus menyoroti saya ya, atau kita semua, bahwa kita harus lebih memiliki pengenalan yang dalam terhadap Tuhan. Jadi pengenalan kita ya terhadap Tuhan itu salah satu realitas adalah kita harus memiliki hati yang murni. Nah, kalau kita memiliki hati yang murni, pasti kita bisa terus memiliki hubungan dengan Tuhan yang lebih manis dan memiliki perkara-perkara yang tersembunyi. Karena kalau kita melihat di dalam bacaan kita hari ini, pengalaman Elia ini yang dia juga Tuhan mendemonstrasikan mujizat di zaman Elia ini, bahwa memberantas nabi-nabi Baal zaman itu yang betul-betul orang Israel banyak tertarik dengan penyembahan demikian. Itu sebabnya Tuhan memakai Elia untuk bisa memberantas nabi-nabi Baal ini. Akhirnya mujizat Tuhan itu nyata, mendemonstrasikan mujizat Tuhan itu nyata. Tapi akhirnya dalam keadaan yang sedemikian, Elia betul-betul mengalami tekanan karena dia mau dibunuh oleh Jezebel zaman itu. Nah, yang dia lari di gunung, dia di situ pasti dalam keadaan itu dia berkeluh kesah, tertekan, sulit untuk bisa berbuat sesuatu. Dan dia tanya, Tuhan berbicara, Elia, apa kerjamu di sini? Dia bilang, aku sudah bekerja, tapi apa dia bilang sini? Tapi Tuhan seperti istilahnya Tuhan tidak memperhatikan. Ternyata pengalaman Elia ini juga betul-betul membuat dia sekalipun mujizat Tuhan bekerja dengan hebat, tapi sebenarnya dia kehilangan iman. Jadi mujizat itu, fakta itu tidak membuat dia bertumbuh atau melihat Tuhan, tapi kecewa. Nah, kadang juga pengalaman Elia ini juga banyak dinikmati oleh
kita sebagai orang-orang yang melayani Tuhan atau mengasihi Tuhan, kadang banyak sekali sebenarnya mujizat-mujizat yang Tuhan kerjakan, tetapi setelah ada satu situasi kita menjadi orang-orang yang kadang lemah, kadang berkeluh kesah, kadang tidak bisa bersuka cita seperti pengalaman Mosmeni dan saudara kita Paulus hari ini. Tapi puji Tuhan, dengan pengalaman, dengan terang yang kita nikmati ini betul-betul membawa kita akan terus maju. Tuhan, saya tidak mau mengejar perkara-perkara yang di luaran seperti yang sudah dijelaskan mujizat banyak sekali ya, kita bagaimana ekonomi kita bisa bagus kan. Orang dulu di zaman kita kalau kita punya keuangan tidak bagus, kita harus puasa berapa hari supaya Tuhan bisa mendatangkan berkat dari mana-mana. Nah, itu mungkin tidak salah, tapi dengan berkat yang banyak itu, hati kita itu bukan tertuju lagi kepada Tuhan, pasti tertuju di dalam perkara-perkara di luaran. Nah, saudara tadi bilang kita punya iman, pengenalan kita bukan hanya di sidang-sidang, kita datang di sidang, kita ada iman, kita merawat orang, kita kuat, tapi ternyata pengenalan seperti demikian perlu bertambah. Jadi kalau hanya pengenalan seperti itu, kebanyakan kita akan pamer diri. Wah, kita sudah melayani di sana, kita sudah berdoa gini, Tuhan sudah bikin ini. Nah, itu pameran. Hari ini saya rasa kita semua pasti tersoroti. Tuhan, saya mau mengejar Kristus semata, bukan mengejar perkara yang luaran. Semakin kita mengejar Kristus, tadi kan dia berkat juga akan menyertai kita, bukan tidak. Tidak mungkin kan Tuhan membiarkan kita di dalam keadaan yang begitu. Keperluan-keperluan kita itu tidak Tuhan perhatikan, tidak demikian. Tapi kita perlu terus mengejar Kristus, bukan mengejar mujizat yang seperti dikatakan oleh orang-orang zaman ini. Sehingga di dalam setiap situasi yang kita hadapi, di sana Tuhan bertambah dan di sana kita bisa melihat Tuhan. Puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Saudara-saudari, saya merasa ya bahwa memiliki kehidupan yang tersembunyi bagi Allah ini memang harus menjadi satu penuntutan kita hari ini ya. Tuhan. Saya juga merasa bahwa ini adalah suatu peperangan, saudara-saudari ya. Peperangan rohani, karena hayat alamnya kita ini berperang melawan hayat ilahi di dalam kita untuk melawan maksud dari hayat Allah ya saudara ya. Tuhan, hayat alamnya ini yang di dalamnya ya hayat iblis ya saudara ya, menentang kita untuk memiliki penghidupan yang tersembunyi. Karena kita mengasihi Tuhan, kita diterangi kebenaran, kita bersekutu kepada Tuhan, kita melakukan melayani Tuhan ya saudara ya. Tapi kadang situasi orang itu memancing kita ya, situasi di sekeliling kita itu memancing kita supaya kita ini mengekspos apa yang kita lakukan terhadap Allah ya. Tuhan Yesus, kadang dalam situasi demikian ya, kadang saya ya menang untuk tidak menunjukkan perkara hubungan saya pribadi atau bagaimana saya melayani Tuhan. Saya merasa tentram hati saya kalau saya tidak mengungkapkan apa yang sudah saya perbuat ya kepada Tuhan, bagaimana saya berbakti kepada Tuhan. Tetapi kadang ya jatuh juga di dalam kegagalan saya ini saudari. Karena saya mengungkapkan saya ini begini saya itu begitu Saat seperti itu diungkapkan itu, setelah itu di dalam saya merasa kering. Kenapa begitu diungkapkan kepada orang? Kenapa diekspos? Seharusnya kan itu kamu nggak perlu mengatakan itu kepada orang lain, biarlah Tuhan yang menilai. Saudari ya, dalam kehidupan kita saudari memang hati yang murni ya, seperti saudara tadi utarakan, hati yang murni itu perlu kita usahakan, perlu kita perjuangkan. Melalui setiap hari kita menengadahkan kepada Tuhan, mohon Tuhan memberikan waktu yang khusus kepada kita untuk kita mengontak Tuhan, seperti kebun yang tertutup, sumur yang termeterai itu hanya Allah, bukan sembarangan orang boleh melihat kita, boleh kita nikmati, tetapi kiranya kita menjadi kebun yang tertutup, sumber mata air yang termeterai hanya bagi Allah, hanya milik Allah. Itu. Ya kan, sudah.
saudara. Masih ada waktu banyak. 2 saudara-saudari boleh begini. Amin. Ini juga dikatakannya, jika Anda mempelajari kitab suci dengan seksama, Anda akan melihat bahwa Allah memiliki temperamen yang tidak menyukai kesombongan. Dia lebih suka bekerja secara diam-diam daripada secara terbuka. Ya, jadi menciptakan alam semesta, tapi nggak ada yang tahu ya, yang menciptakan ini siapa, nggak ketahuan, ya, nggak ditemukan. Nah, terus Nabi Elia bilang, aku ini bekerja sekiat-kiatnya buat Tuhan, tapi dia sendiri nggak tahu, terus sudah menyimpan orang-orang yang tidak menyembah Baal. Nah, jadi semoga kita ini mau ya masalah ego ini dikerap ya, supaya kita ini belajar seperti yang sifat Tuhan juga. Kita ini nggak akan pernah bisa menjadi seperti yang Tuhan mau ya. Jadi hanya bisa Tuhan sendiri yang gantikan kita. Amin. Oh, Tuhan Yesus. Masih ada saudari, silakan. Baik, kalau sudah tidak ada, kita berdoa ya, saudari. Tapi first berdoa, saudari. Amin. Ya, saudari Dani mau sebagai ini. Cuma mendukung saudari. Amin. Puji Tuhan ya, saudari. Sebenarnya saya nggak siap-siap untuk sharing ya. Puji Tuhan ya, saudari. Ketika kita melihat perkara Nabi Eli ini sangat menohok ya, karena Nabi yang sedemikian tinggi, yang sedemikian dalam pun memerlukan mukjizat. Memerlukan perkara yang luaran. Ini sangat mengingatkan saya ya, saya harus memiliki kehidupan yang di dalam, memiliki pembicaraan Tuhan yang di dalam roh itu, sehingga tidak teraniaya oleh kondisi, tidak terganggu oleh situasi, tetapi senantiasa masuk ke dalam ruang Maha Kudus, yaitu di dalam roh kita hari ini, yang merupakan tangga surgawi ya, yang menghubungkan kita dengan Tuhan itu sendiri, sehingga kita mendapatkan pembicaraan Tuhan ya, apa kehendak Tuhan, apa rencana Tuhan. Semoga melalui berita ini ya, setiap kita itu senantiasa mempunyai kehidupan pribadi dengan Tuhan, sehingga setiap situasi itu tidak membuat kita lemah ya, situasi yang tidak enak, tetapi justru di dalam situasi yang lemah, percaya bahwa Tuhan sedang bekerja, mempersiapkan dirinya menjadi berkat yang utama bagi kita. Puji Tuhan, amin. Ya, baik, saudari, karena waktunya sudah cukup, kita berdoa ya. Kita bebas. Amin. Amin. Oh, Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus. Amin. Amin. Oh, Tuhan Yesus. Amin. Ya, syukur Tuhan Yesus. Bahwa hayat adalah hayat yang tersembunyi, hayat yang sebenarnya Allah, yang sifat karakter Allah. Tuhan, beri kepada kami hati yang gampang menuntut, sifatmu tergarap di dalam hati. Tuhan Yesus, terima kasih. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan atas terangmu pagi hari ini. Ya, mendorong kami, membawa kami semakin belajar memiliki hati yang murni. Karena hanya memiliki hati yang murni kami bisa melihat Dikau, mengalami Dikau dengan segala kelimpahan-Mu. Tuhan Yesus, dapatkan hati kami semua senantiasa terarah kepada Tuhan, hanya memiliki satu unsur, mengasihi Tuhan. Tuhan, tidak ada yang lain. Sungguh pelatihan kami
hari demi hari semakin maju di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Saudara Diki, saudari-saudari semua. Amin. Terima kasih Saudara Diki. Terima kasih saudara-saudari. Amin. Tuhan memberkati kita. Saudari-saudari sekalian. Amin.